10 sahabat ini telah menjalin hubungan persahabatan selama bertahun-tahun. Bersama mereka menghadapi suka dan duka. Namun, tak ada persahabatan yang sempurna di balik canda dari tawa. Ada konflik yang tersimpan menunggu untuk diungkap. Nafisa, sang pemimpin kelompok. Nafisa dikenal tegas, cerdas, dan sering menjadi orang pertama yang mengambil keputusan. Oke, gimana kalau kita bahas soal liburan lagi? Kalau aku sih udah jelas pilih pantai. Kalau Nafisa yang ngomong, biasanya kita langsung ikut aja. Siapa sih yang bisa nolak kalau misalnya Bos bisa ngomong? Jangan lebay deh, kan aku cuma ngasih usul. Dewi, gadis pendiam yang sering merasa suaranya tak didengar. Meskipun begitu, Dewi selalu berusaha menjaga harmoni dalam kelompok. Sebenarnya aku suka pantai juga sih, tapi aku ikut yang lain aja deh. Zahra, si pengamat yang tenang dan bijaksana. Zahra selalu memahami dinamika kelompok, meski sering lebih banyak diam. Belum voting udah ribut aja, gimana kalau kita cari solusi bareng? Aku setuju sama Zahra. Kita bikin semua orang senang, oke? Asifa, penuh semangat dan sering menjadi penghibur. Asifa suka menjaga suasana tetap ringan. Meskipun di balik tawanya, ada ketakutan akan kehilangan sahabat-sahabatnya. Ayo voting sekarang, yang gak setuju sama aku protes ya. Kamu ini selalu cari perhatian, ya setidaknya dengerin aku. Ara, sang pemberani yang selalu menginginkan tantangan baru. Ara sering merasa iri terhadap perhatian yang didapatkan Nafisa, meski ia jarang mengungkapkannya. Itu udah biasa banget, gimana kalau kita coba sesuatu yang baru? Kalau naik gunung gimana? Gak semua seperti kamu, Ara. Tapi kalau misalnya nggak dicoba sekarang, kapan lagi coba? Sandi, si pembawa solusi. Sandi selalu mencoba menjadi penengah saat ada konflik, meskipun kadang terlihat memihak pada orang tertentu. Ya, kalian gak usah berdebat. Gimana kalau kita bikin daftar plus minus saja, supaya semuanya bisa milih dengan jelas. Itu dia Sandi, selalu yang jadi paling suka. Joko, pendiam dan misterius. Joko lebih suka mengamati dari jauh. Ia sering dianggap tidak peduli, padahal memendam banyak pemikiran. Lagi ada kembalian, aku gitu aja. Itu aja ya. Fajar, si penggoda kelompok. Fajar sering membawa suasana menjadi lebih hidup, meski tindakannya kadang menimbulkan salah paham. Bagaimana kalau kita putuskan ide saja? Lebih seru bukan? Kali cuma mau cari ribut aja. Enggak, cuma bercanda. Meski sering bercanda dan bertengkar kecil, persahabatan mereka telah bertahan lama. Namun, sebuah kotak misterius yang baru saja ditemukan akan menguji simpul yang menyatukan mereka. Hei, sebentar. Aku tadi nemu kotak ini di dekat pohon. Ada yang tahu isinya apa? Kota apaan ini, Jar? Gak tahu. Tadi aku nemu kotak ini di dekat pohon. Mungkin ada petunjuk di dalamnya. Atau mungkin teka-teki, bukan aja. Jangan aku yang buka. Bagaimana kalau Nafisa saja? Kenapa aku? Sudah, Nafisa buka aja. Sahabat sejati tidak hanya tahu kelebihanmu, tapi juga rahasiamu. Rahasia? Maksudnya apa? Jangan-jangan ini mainan iseng dari orang lain. Di malam harinya, mereka berkumpul di rumah Sandi. Surat dari kota itu membuat mereka saling curiga. Kenapa harus ada surat kayak gitu? Atau kita punya rahasia yang disembunyiin? Rahasia? Siapa yang mau ngaku duluan? Tunggu, mungkin ini hanya lelucon. Lelucon kenapa suratnya kita nggak nyaman? Sebenarnya aku mau jujur. Aku merasa beberapa dari kita sering dianggap gak penting saat bicara, termasuk aku. Aku selalu merasa kalau aku gak pernah benar-benar dianggap di kelompok ini. Setiap kali aku berbicara, kalau ada yang memotong dan mengabaikan. Dewi, aku nggak sadar kalau itu bikin kamu ngerasa kayak gitu. Justru karena aku tahu kalau aku ngomong pun gak ada gunanya. Aku juga selama ini yang diam karena aku gak mau ribut.
Maksud kalian ada yang suka pilih kasih? Kenapa kalian lihat ke aku? Karena kamu yang sering diprioritas Nafi. Aku sering ngerasa iri sama perhatian yang kamu dapetin Nafi. Karena kamu sering jadi pusat perhatian. Sedangkan aku kayak nggak dianggap di sini. Bukan salah aku nggak pernah minta buat dianggap lebih dari yang lain kok. Berhenti, ini nggak akan nyelesain apa-apa. Semua diam, surat kedua tiba-tiba muncul di atas meja. Padahal tidak ada yang membawanya. Tunggu, siapa yang melempar surat di sini? Saat telepon itu terurai, ingatlah, suatu rahasia dapat menghancurkan segalanya. Aku nggak tahu siapa yang menulis surat ini, tapi jujur ini mulai mengganggu. Keesokan harinya, mereka kembali berkumpul di taman. Suasana pun semakin tegang. Aku nggak tahu siapa yang menulis surat ini, tapi jujur ini mulai mengganggu. Mungkin ini cara seorang buat bikin kita susah. Atau ini ulah salah satu dari kita. Reza berdiri menjauh dari lingkaran. Dia berjalan mundur-mandir, tampak memikirkan sesuatu sebelum akhirnya kembali ke lingkaran. Apa ini salahku? Aku mau bakatnya itu beneran, tapi kok gagal jadi serumit ini? Jadi kamu mengaku kalau kotak itu bagian rencanamu, Jar? Enggak, aku mau kata itu beneran, tapi kadang aku bikin suasana tidak enak. Ya setidaknya kamu tahu kapan berhenti Jar. Di malam hari, mereka memutuskan untuk saling jujur. Rahasia masing-masing mulai terungkap. Aku minta maaf kalau aku sering kerja dominan di kelompok ini. Aku cuma pengen semuanya berjalan lancar. Aku juga minta maaf, kadang aku suka merasa iri sama penyakit aku. Mungkin aku sering terlihat indikasi, tapi bukan ini maksudku. Dan aku juga merasa bersalah karena sering menghindari kelompok ini karena tidak tahu cara menyelesaikan konflik ini. Aku minta maaf karena suka provokasi. Kadang aku pikir ini cara terbaik buat memecah ketegangan. Dan aku minta maaf karena sering menyimpan rasa nggak suka tanpa harus secara langsung. Saat semua saling memaafkan, tiba-tiba Zahra tersenyum penuh arti. Kamu kenapa senyum, Zahra? Karena kalian akhirnya sadar. Maksud kamu apa? Aku yang nulis surat itu. Apa? Aku tahu persahabatan kita mulai longgar, jadi aku semuanya nyusun rencana ini. Tapi ini semua berhasil kan? Jadi semuanya rencana kamu? Iya. Kamu benar, makasih ya karena udah ngingetin kita. Di taman sore hari, 10 sahabat berkumpul lagi di tempat yang sama seperti awal cerita. Namun, kali ini suasana penuh kehangatan. Mereka membawa makanan kecil dan tikar untuk piknik bersama. Semua tertawa dan berbagi cerita. Kalian tahu, aku gak pernah berpikir kalau persahabatan kita bakal diuji kayak gini. Tapi aku bersyukur karena udah berakhir. Kalau gitu kita harus janji ya apapun yang terjadi kita tetap saling dukung dan jujur. Kami berjanji!